Oke, kita akan bahas hari ini dengan contoh-contoh soal limit fungsi trigonometri. Oke, kita lihat soal-soalnya ya. Nah, ini ada 3 soal yang akan saya bahas saat ini. Bisa kalian lihat soal-soalnya dan jangan lupa dicatat ya di buku catatan kalian sehingga memudahkan kalian nanti untuk belajar. Oke, kita akan coba bahas soal yang pertama yaitu limit X menuju A dari sinus 2X dikurangi sinus 2A dibagi dengan sinus dari X kurang A. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian harus ingat dulu rumus dari penjumlahan sinus dan kosinus. Saya akan ulang kembali, apa sih rumus dari sin A dikurangi sin B. Nah, sin A dikurangi dengan sinus B. Masih ingat ya rumusnya sin A kurang sin B yaitu adalah 2 cos setengah dari A tambah B yang dikalikan dengan sinus setengah dari A kurang B. Nah, dalam kasus ini yang namanya A itu adalah 2X ya. Yang namanya B-nya adalah 2A. Nah, sehingga soal ini bisa kita rubah pembilangnya itu menjadi 2 cos setengah dari 2X tambah 2A yang dikalikan dengan sinus setengah 2X dikurangi dengan 2A yang kita bagi seluruhnya dengan sinus X kurang A. Oke, nah kita selesaikan dulu pembilangnya ya. Si setengahnya bisa kita kalikan ke dalam sehingga menjadi X tambah A ya, dikalikan dengan sinus X kurang A dibagi dengan sinus X kurang A. Nah, terlihat di sini ada unsur yang sama yaitu sinus X kurang A. Ya, ini bisa kita coret sehingga menjadi 1 sehingga hasilnya adalah menjadi limit X menuju A dari 2 kosinus X tambah A. Nah, pada tahap ini ya tinggal kita substitusi aja ya. Si X-nya itu sama dengan A. Sehingga kita menemukan kosin 2 kali kosinus A tambah A. Yang hasilnya adalah 2 kosinus 2A. Nah, inilah jawaban akhir dari soal nomor pertama. Oke, kita akan lanjutkan soal yang berikutnya. Nah, nomor 2, limit X mendekati 2 dari X kurang 4, sinus X kurang 2 dibagi X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gabungan antara fungsi aljabar dan juga ada fungsi trigonometri. Nah, ingat kembali ya, bentuk dasar limitnya yaitu adalah ini, limit X mendekati 0 dari sinus X dibagi X yang nilainya adalah 1. Nah, dari sini kita juga bisa kembangkan soal bentuk dasarnya, yaitu menjadi limit X mendekati A, ininya sinus X kurang A, ininya juga X kurang A. Maka bentuk ini juga pasti akan sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan bentuk pengembangan ini, kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2 ini. Ya, kita coba selesaikan. Limit X mendekati 2 dari X kurang 4 dikali sinus X kurang 2. Jadi pembilangnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, penyebutnya itu bisa kita faktorkan. Nah, X kuadrat tambah X kurang 6, hasil pemfaktorannya itu adalah X tambah 3 dikali dengan X kurang 2. Nah, kemudian kita pecah bentuk limitnya, ya, si pecahan ini, sehingga menjadi X kurang 4 dibagi X plus 3 sendiri, yang dikali sinus X kurang 2 dibagi dengan X kurang 2. Nah, kemudian sesuai dengan sifat limit, limitnya itu bisa masing-masing, yaitu X kurang 4 dibagi X plus 3 sendiri, kemudian dikali limit
X menuju 2 dari sinus X kurang 2 dibagi dengan X kurang 2. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ternyata ada bentuk yang sama. Ya, apa yang sama? Yaitu ini. Ya, bentuk ini. Ya, itu sama dengan bentuk ini ya. Tuh, dengan A-nya itu 2. Berarti kita tahu bahwa nilai ini itu pasti sama dengan 1. Nah, yang di sebelah kirinya bagaimana? Nah, sebelah kirinya ya tinggal kalian masukkan saja X-nya itu sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Sehingga akan diperoleh 2 dikurangi 4 dibagi 2 ditambah 3 yang dikalikan dengan yang belakangnya, yang hasilnya itu 1. Sehingga ketemu negatif 2 per 5. Nah, inilah jawaban soal limit nomor 2. Oke, bisa dipahami ya? Ingat kembali, bentuk dasar limit trigonometrinya adalah ini, pengembangannya adalah seperti yang di bawah ini. Oke ya? Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba soal nomor 3 ya. Nah, ini soalnya lumayan, ini sedikit lebih sulit. Nah, bagaimana kita menyelesaikan limit seperti ini? Ya, X-nya menuju pi per 4 dari 1 dikurangi sinus 2X dibagi X kurangi pi per 4 dikali cos X dikurangi sin X. Nah, kalau kita lihat ini pasti bentuknya juga 0 per 0 ya, seperti soal-soal sebelumnya 0 per 0. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita coba selesaikan. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali ada rumus yang harus kalian ingat, yaitu rumus sudut ganda. Sinus 2X yang dirubah itu menjadi 2 dikali sinus X dikali cosinus X. Nah, kita akan rubah dulu sinus 2X-nya dengan 2 sinus X dikurangi cos X. Oke, kita akan coba selesaikan. Nah, ini menjadi 1 dikurangi. Nah, sinus 2X-nya berubah menjadi 2. Sinus X dikali cosinus X. Dibagi dengan X kurangi pi per 4. Dikali dengan cosinus X dikurangi sinus X. Nah, selanjutnya gimana? Nah, ingat kembali. Ada yang namanya identitas trigonometri, yaitu sinus kuadrat X, kalau saya tambah dengan cosinus kuadrat X, itu akan sama dengan 1. Berarti si angka 1 ini bisa saya rubah dengan sinus kuadrat X tambah cosinus kuadrat X. Nah, saya akan berubah satunya dengan sinus kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X yang dikurang 2 dikali sinus X dikali cosinus X dibagi dengan X dikurangi pi per 4 dikali dengan cos X dikurang dengan sinus X. Oke, bisa dipahami ya cara perubahannya. Nah, kemudian bagaimana kita ngerubah pembilangnya? Nah, kalau kita lihat posisi cosinus kuadrat sama sinus kuadrat bisa saya rubah. Saya ganti dulu ya posisinya, supaya nanti akan terlihat bentuk pemfaktorannya nanti akan bisa dicoret dengan bentuk bawahnya, yaitu cos X dikurang sin X. Nah, sebelumnya setelah ini saya ganti dulu ya posisinya. Ini saya hapus dulu. Nah, kemudian saya tukar si negatif 2 sin X cos X-nya di tengah. Nah, kemudian baru saya tambah dengan sinus kuadrat X. Seperti ini. Nah, ini sama aja, hanya berbeda posisi aja. Ya, tapi artinya itu sama. Seperti ini, kemudian dikali cos X dikurang sin X. Nah, masih ingat ya aljabar ya? Yaitu kalau A dikurang B dikuadratkan, itu bentuknya berubah menjadi A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini ya, bentuknya itu yang ada di kanan. Kita akan rubah menjadi bentuk yang di kiri untuk si pembilangnya ini. Kelihatan ya di situ ya, berarti A-nya apa ya? A-nya adalah cos X. B-nya adalah sinus X.
Nah, dengan menggunakan sifat aljabar ini, kita akan rubah pembilangnya. Oke, cara ngerubahnya gimana? Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, sehingga ini menjadi limit X menuju pi per 4, buka kurung, dia akan berubah menjadi A kurang B, berarti cos X dikurang sin X dalam kurung kuadrat, yaitu A kurang B kuadrat, dibagi dengan X dikurang pi per 4 yang dikalikan dengan cos sinus X dikurangi sinus X. Nah, terlihat di sini ada bentuk yang sama satu, ya, yaitu cos X dikurang sin X. Maka ini bisa kita coret satunya, ya, tinggal satu di sini, sehingga bentuknya menjadi limit X menuju pi per 4 dari cos X dikurang sin X per X dikurangi pi per 4. Nah, ternyata ini masih bentuk 0 per 0. Bagaimana cara kita ngerubahnya, ya? Nah, ingat ya, saya sudah pernah mengasih contoh, ada soal seperti ini. Kita selesaikan dengan cara pemisalan. Ya, nah, apa sih yang dimisalkan? Nah, yang saya misalkan adalah si X kurang pi per 4-nya. Itu yang menjadi Y. Sehingga dapat X-nya itu adalah Y ditambah pi per 4. Ya. Nah, setelah dirubah seperti ini, baru kita akan rubah nih semua bentuk soalnya. X-nya itu menjadi Y semuanya, dalam Y semuanya. Sehingga bentuk limitnya menjadi limit Y menuju 0. Di sini ya. Cos, ininya menjadi Y tambah pi per 4. Dikurangi sinus Y tambah pi per 4 dibagi dengan Y. Ya, oke. Nah, kemudian ada lagi yang harus kalian ingat, yaitu rumus apa? Rumus cos A tambah B dan rumus sin A tambah B. Ya, masih ingat ya, cos A tambah B itu rumusnya kalau kita adalah menjadi cos A cos B dikurang sin A sin B, sedangkan sin A tambah B dia menjadi sin A cos B yang ditambah cos A sin B. Ya, itu perubahannya. Nah, berarti masing-masing kita rubah nih. Kita rubah menjadi limit Y menuju 0. Si cos Y tambah pi per 4 itu berubah menjadi cos Y cos pi per 4 yang dikurang dengan sin Y sin pi per 4. Tuh, nah ini saya kurungin dulu, ini hasil perubahannya. Dikurangi sin Y tambah pi per 4, apa perubahannya? Yaitu sin Y cos pi per 4 yang ditambah cos Y sin pi per 4. Ya, dibagi dengan Y. Itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kita tahu cos pi per 4 itu adalah cos 45 derajat. Ya, sin pi per 4 juga sama dengan sin 45 derajat, yang nilainya itu sama. Yang nilainya kita tahu dia adalah setengah akar 2. Ya, ingat ya, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti masing-masing cos pi per 4, sin pi per 4 itu bisa kita rubah menjadi setengah akar 2. Oke, saya akan lanjutkan di halaman berikutnya. Sehingga dia berubah menjadi limit Y menuju 0. Ini menjadi cos Y dikali setengah akar 2 yang dikurangi sin Y dikali setengah akar 2. Nah, itu kan perubahan dari cos Y tambah cos pi per 4. Dikurangi, ini menjadi sin Y dikali setengah akar 2. Yang ditambah dengan cos Y dikali setengah akar 2. Ya, terus dibagi dengan Y. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini ada yang unsur-unsur yang sama nih. Bahkan ada yang saling menghilangkan, yaitu
cos Y dikali setengah akar 2, ini juga dikurang cos Y dikali setengah akar 2. Berarti ini sama menjadi 0 ini. Ini jadi 0 ya, bisa kita coret jadi 0. Nah, sedangkan unsur ini itu sama dan dua-duanya negatif. Berarti artinya ditambah ya. Sehingga hasilnya menjadi limit Y mendekati 0, dia menjadi negatif 2 dikali setengah akar 2 sin Y dibagi dengan Y. Sehingga hasilnya menjadi limit Y mendekati 0, negatif akar 2 sinus Y dibagi dengan Y. Nah, sesuai sifat, negatif akar 2-nya bisa pindah ke depan. Dia menjadi dikali limit Y mendekati 0 dari sinus Y dibagi dengan Y. Ya? Nah, dan kalian tahu ini nilainya adalah 1. Sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah negatif akar 2 dikali 1 yang sama juga dengan negatif akar 2. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 3. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal-soal limitnya. Jangan lupa dicatat ya, di buku catatan supaya memudahkan untuk kalian belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.